muncul. Yes, tentunya walaupun lelaki bukan untuk dipilih, tapi kita akan memilih kalau misal gue lebih menuju ke arah Onyx Philippine Lim. Kenapa? Karena gue suka banget gameplay mereka dengan agresif, mereka punya Granger Dearly, mereka punya Joy, dan tentunya lapu-lapu akan menutup jalan Varsha. Oke, kita akan lihat eksekusinya nanti seperti apa. Satu sama. Masuk di game yang ketiga semifinal MSC EWC. Yang kalah ini akan main lagi tetap besok nih. Di bronze match tapi jalan untuk menuju grand final udah tidak ada, tertutup. Ini adalah satu tiket terakhir dari kiri, Lim. Yep. Pertama dan terakhir tentunya. Karena untuk di selanjutnya, ini dari kanan, selanjutnya akan dari bracket kiri. Benar. Dan balik lagi ya untuk Onyx. Ini draft Onyx PH ya, mirip banget ya sama Onyx ID ya. Ya sama-sama Onyx sih memang sih. Tapi ini sangat-sangat mirip, hampir 100% mirip malah. Oke. Tapi gue suka banget sih di sini, dimana Kirk nanti sebenarnya akan bisa menutup jalan para pasukan Selangor Giants untuk following up ya, karena Stromy jujur di game kemarin melihat Varsha-nya agak cukup mengerikan, Lim. Iya, sebenarnya Mr. Varsha jago-jago lah semuanya, apalagi yang ada di MSC ya. Semuanya tuh jago jaga jarak. Yang pembedanya menurut gue tuh cuma satu hal nih. Semakin jago Varsha-nya semakin gak muncul di map. Dan satu-satunya yang gue ngeliat kayak gitu baru Sans. Oke. Dan bahkan kita lihat di sini Kelra pun masih dapetin ke arah gold buff di arah bottom lane. Dan ngomongin ke arah sustain one by one situation antara Granger dan juga Bruno, memang Bruno akan lebih kuat nanti ketika ada Husklau. Dia akan bisa sustain sendiri. Tapi gimana caranya Kelra ngepoking itu akan penting. Karena kalau misalnya nanti dalam kondisi ganking yang dilakukan oleh tim Onyx PH ke arah gold lane ataupun dari tim Selangor Giants, itu penting banget. Tapi nampaknya King Kong menutup jalan dari Stromy. Power dari King Kong dengan flanking gaming yang dia miliki itu yang menutup para pasukan dari tim Onyx PH atas satu first blood di arah tengah. Ya tapi rame banget nih regroup dari Selangor Giants. Ini mirip banget sama regroupnya tim Liquid. Mereka benar-benar suka banget kumpul di tengah. Mereka kuasain rivernya. Tapi ya jangan salah nih, jungle tank tetap akan punya keunggulan lebih di turtle yang pertama, bahkan di objektif 3 pertama. Jadi Joy dari King Kong ini harus punya opsi lain lah, atau memang benar-benar mau lepas, silakan aja. Oke, tapi nampaknya kontes di arah belakang dari Prefect tetap bangun Retribution dan Sekis dengan sangat tenang, tidak tergapai dengan adanya reward dari polisi nabangan King Kong take down. Tapi Super Prince tidak mendapatkan 1 poin kill. Penutup dari 2 poin yang gagal dari Purify Gaming dari Super Prince. Berhasil menyelamatkan dirinya. Dan Kirk, dia terdeteksi. Bayangkan kalau Stromy nggak lihat ada minion yang bergerak, ada jungle yang bergerak ke sana, mungkin agak cukup offside. Tapi ya jujur tadi Stormy flicker untuk maju dan menjangkau dari jarak filter strike. Itu udah kelihatan banget sih, padahal kena pun nggak tumbang. Tapi ya sangat over resource gue ngelihatnya. Dan ya turtle pertama tetap didapatkan oleh Selangor Red Giant juga. Ini yang menurut gue tadi udah gue bahas bahkan sepersekian detik sebelumnya. Jungle Tank akan selalu punya keuntungan. Joy dari King Kong, dia akan pikir 2 kali untuk masuk ke depan. Sementara Sekis ya dia nggak mikir, dia tinggal maju ke depan. Dia tinggal tahan badannya di depan. Dan ya untuk eksekusi Retribution balik lagi, ada 2 efek sisi yang bakal mengganggu gitu kan dari Onyx PH. Retribution King Kong. Tapi balik lagi ya, gue ngelihat dari Retribution ini selain perhitungan dari kalkulasi damage, satu juga yang paling penting sih dari Battle of Retribution, ketenangan. Karena tenangnya di saat lakukan Retribution itu yang ngebuat chance besar banget mereka untuk bisa nge-take over. Sebenarnya untuk pressure pun itu ya ketika musuh nggak muncul aja itu udah pressure. Jadi kayak pressure itu bukan cuma dari untuk hero-nya, untuk skill-nya bukan, tapi ya dari vision-nya aja tuh udah bisa jadi pressure. Makanya kayak Retribution itu sangat-sangat penting lah. Gimana caranya bisa dapetin dengan tenang. Sementara sekarang nih gue masih menunggu pergerakan dari Sekis. Kalau memang dia mau rotasi sebenarnya ya ke gold lane enak banget tau. Kalranya pakai Purify. Sekali kena bait aja Purify-nya. Itu benar-benar udah gak bisa ngapa-ngapain lagi Kalranya. Ya, dan bahkan informasi telah didapatkan di mana para pasukan dari tim Onyx Philippines kali ini mereka mau coba untuk melakukan setup menuju ke arah turtle yang kedua. Apakah bakal di take over? Kita mau menyaksikan. Karena telah dibuka vision dari seorang Bruce Cole di depan sana, membuat para pasukan dari tim Selangor Giants mendapatkan informasi Super Prince tidak ada Purify. Tapi kali ini ditutup jalan oleh Bruce Cole dan bahkan King Kong is coming menuju ke belakang. Tapi kalau King Kong masuk itu udah pasti akan ada tsunami slam. Para pasukan dari tim Onyx Philippines mereka udah melakukan regroup, tapi Retribution dari Sekis dengan free tanpa ada apapun membuat turtle kedua di tangan dari Fred Dre. Hati-hati loh, Innocence udah mulai jadi tadi. Husklau-nya udah mulai
membara. Dan yang bahaya adalah Bruno ini continuous damage yang pasti. Memang Granger juga, tapi tahu nih Brusco Masih punya Avatar of keras sih, Guardian. keras. Masih punya Avatar of Guardian juga. Tapi lihat Yums. Langsung coba juga batang hidungnya. Brusco is coming. Plating bakal menjadi pilihan utama. Para pasukan dari tim Onyx Philippines mereka terperangkap di arah bottom lane. Dua pemain mereka bahkan tiga dengan Super Prince yang nggak bisa melakukan covering up. Melepaskan satu buah turret di arah bottom lane adalah keputusan yang mungkin bisa dibilang tepat. Ya, karena atasnya juga diambil kan. King Kong mencoba seenggaknya untuk mendapatkan pertukaran War Axe. Lapu-lapu. Dari Kirk, item pertamanya War Axe. Gue pikir tadi kayak dia bakal Fury Hammer aja. Terus dia bikin item defense. Atau kadang ada juga yang bikin Hunter Strike-nya dijadiin. Cuma War Axe juga fine sih. Dia ada spell farm, dia ada damage tambahan lagi untuk true damage di bagian depan nanti ketika dia coba untuk flanking. Cuma ya tipis banget pasti. Karena dia nggak ada defense item di Ya, awal. makanya dia butuh banget cara Varsha. Pastikan kalau dia mau tukar satu untuk satu, ya tukar satu untuk Varsha yang worth it gitu loh. Ngomongin ke arah depan masih bisa dihantam oleh Onyx Philippines dengan yang lainnya. Dan sekarang kita lihat selang Orange Giants. Dia mencoba untuk mendapatkan semua vision. Dia mencoba untuk memenangkan semua laning. Dan ini terbukti. Onyx Philippines seakan-akan bermain di setengah lapangan. Dikandangin. Tidak boleh lewat sungai sedikit pun. Nah, ini harus buru-buru cari item dulu ya untuk King Kongnya. Karena ya Joy sendiri juga hero scaling. Dia hero yang butuh banget item. Bahkan ngelepas objektif untuk ambil buff pun nggak masalah. Tapi King Kong bakal ditabrak. Oke, King Kong bakal coba ditabrak mundur ke belakang. Langsung ada Kong melakukan following up. Berapa dari Praban sana terlalu berani dari King Kong. Satu patokan burung fairy ternyata menutup King Kong. Dengan adanya turtle yang ketiga sudah muncul di lane of down. Terbakar tadi dengan lethal ignition. Dan ya ini harusnya di skip karena kalau misalkan mereka coba pakai Super Prince. Menuju ke arah belakang. Target utama mereka dengan tsunami Slayer yang dikeluarkan bisa terlalu besar. Bari Walk Manipulation gak bisa menutup para pasukan dari tim Onyx Philippines untuk menyelamatkan Super Prince. Terlalu besar damage yang diberikan, membuat Innocent terlalu perkasa di gold lane kali ini. Oke, dia memang gak menang 100% laning terhadap Kelra. Tapi lihat di saat team fight besar, damage dari awal yang sudah bisa diberikan. Kirk menuju ke arah belakang, lihat hal yang dilakukan, menuju ke arah Innocent. Damage dari Kirk, tapi berapa itu yang gak nyampe. Sayang sekali dan Innocent kembali dengan lifesteal yang cukup besar. Melepaskan Brusco dan juga Kirk adalah pilihan yang sangat tepat. Wah, termakan tempo nih. Selangor Red Giant mereka bisa take over. Mereka bisa pegang kendali King Kong. Fury Strike masih aman. Dan ini nggak bisa loh, nggak bisa untuk diajak terus kayak gini. Onyx PS harus sadar. Mereka butuh farming. King Kong butuh item. Dan gue nggak tahu kenapa Super Friends hari ini lagi kenapa ya? Dia kayak gampang banget ngebait Purify-nya. Bahkan kayak ya kalau bisa bilang bahasa yang lebih agresifnya tuh kayak panik tuh. Iya, Nggak tahu kenapa. agak cukup panikan dan bahkan yang sebenarnya gue ngeliat dari game pertama sih dia nggak ngekontrol mid sih. Padahal Super Prince salah satu player yang sangat kuat untuk mengontrol mid lane-nya. Karena ini berimpact banget sama Kelra. Lihat betapa beratnya Kelra untuk bisa bertahan di area laning. Sedangkan sungainya Vision nggak punya, rotasi nggak dilakukan. Mereka benar-benar seakan-akan terperangkap. Ngomongin ke arah King Kong untuk ngelakuin rotasi untuk dapetin ganking, tidak bisa mengandalkan King Kong di early game seperti ini. King Kong kuat di team fight, early, damage magical. Tapi untuk melakukan ganking, mereka butuh sisi pasti untuk Innocent. Oke. Tapi reset lagi ya. Ngomongin soal defense, Super Friends tetap punya range yang jauh, high ground defender yang lumayan kuat. Plus, kalau misalkan satu lane pengen dipegang, ada Kirk mungkin yang nanti bisa split push tipis-tipis atau kalau enggak King Kong yang taruh. Karena sekarang kondisinya lagi defensif. Onyx PH ini nggak usah pusing-pusing. Karena ya yang tugasnya ngedorong itu adalah Selangor Red Giant. Sekarang tugasnya mereka adalah defensif terlebih dahulu. Cuma memang sih 6.000 gold ini angka yang menurutku lumayan cukup keterlaluan lah. Sementara lihat alert-nya langsung di setup, bahkan informasi pun Selangor Red Giant mereka bener-bener free. Nggak dibuka sama sekali sama Onyx PH. Gak dibuka sama sekali. Mereka lebih memilih buying time. Sekes di sini juga untuk ditumbangin gak bakal worth it. King Kong masih butuh waktu. Brusco Vision udah banyak banget yang dibuka sama dia. Tapi mau gak mau mereka harus regroup balik ke base-nya supaya bisa melakukan defensif. Keuntungan saat ini adalah masih menit ke-9, masih ada holy defense.
Tapi kalau Holy Defense itu hilang dan snowballing yang gak berhenti, ini bahkan di menit selanjutnya bisa tumbang. Tapi Super Prince, satu purifier terakhir berhasil digocek. Akhirnya dengan sangat tenang Super Prince kembali. Flicker defensif, Freddy kill ini diberikan dari Kirk, membuat dirinya masih bisa selamat dari King yang dilakukan. Karena mereka sadar, mereka butuh Kirk sebagai satu power dive in ke arah backline Selangor Red Giants. Oke, King Kong tadi pakai patuhnya patuh cooldown. Terus dia pakai jenis one di item pertama, bukan Starlium lagi. Ya gue tahu emang efek dari Starlium yang kena nerf lumayan parah kan. Tapi masalahnya life steal itu masih dibutuhkan dan Netlord menuju ke arah bottom lane. Langsung ada Final Red Stripe ke belakang, Kirk mencoba untuk bergamai ke arah belakang kah? Tapi nampaknya tidak. Best turret menjadi pilihan, Reward Manipulation coba ditutup depan sana, Kirk! Bahkan karena damage yang bisa dikeluarkan memasukkan dari Timor di Filipina, membalas dengan avatar Guardian. Kara, damage yang belum tidak cukup, membuat para pasukan dari Timor di Filipina mereka porak-poranda. Dan bahkan tidak ada sama sekali yang hilang dari Selangor Red Giants. Jadi nggak kuat tadi. Udah ada anti-regen padahal dari super Kara! So take down Innocent. Damage yang cukup, fokus ke arah endgame. Base gak berdiri apapun yang terjadi pada pasukan dari Timor di Filipina. Mereka terperangkap di kandangnya. Selangor Red Giants berhasil mengandangi Onyx Filipina, the beast in cage.